Kesultanan Asahan adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang berkembang di wilayah Sumatera Utara. Kesultanan Asahan berdiri sejak abad ke-17 Masehi dan telah memeluk Islam sejak awal didirikan. Hal itu dikarenakan pemimpin pertama kerajaan ini adalah putra dari Sultan Iskandar Muda bernama Abdul Jalil. Wilayah yang menjadi daerah pemerintahan Kesultanan Asahan awalnya adalah daerah taklukan Kesultanan Aceh Darussalam. Wilayah Kesultanan Asahan itu ditaklukkan oleh Aceh Darussalam ketika Sultan Iskandar Muda melakukan penyerbuan ke Kerajaan Aru yang berpusat di daerah Delhi pada 1612. Saat itu pasukan Aceh Darussalam sedang mengejar Sultan Johor yang diketahui menjalin kerjasama dengan Portugis. Dalam pengejaran itu, Sultan Iskandar Muda dan pasukannya berhenti di sebuah sungai. Ketika sedang beristirahat itu, Sultan Iskandar Muda menyusuri sungai itu hingga ia tiba di suatu tanjung yang sangat indah. Tanjung itu merupakan pertemuan antara dua sungai, yakni Sungai Asahan dan Sungai Silau. Sultan Iskandar Muda yang terpesona dengan pemandangan di sekitar tanjung memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membangun tempat peristirahatan berupa balai. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Tanjung Balai yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Asahan. Ketika sedang proses pembangunan balai itu, datang seorang dukun yang berasal dari suku Karo bernama Bayak Lingga. Salah seorang pengawal Sultan Iskandar Muda bertanya kepada dukun itu mengenai penguasa tempat yang sedang mereka bangun. Bayak Lingga mengatakan bahwa penguasa tempat itu adalah Raja Margolang, seorang penguasa lokal di sana. Sultan Iskandar Muda kemudian mengutus salah seorang pengawalnya untuk menemui Raja Margolang dengan maksud meminta daerah Tanjung Balai itu. Utusan Sultan Iskandar Muda itu datang dengan membawa banyak pasukan bersenjata lengkap. Raja Margolang yang terkejut dengan kedatangan utusan itu segera mengizinkan Sultan Iskandar Muda menguasai Tanjung Balai demi menghindari sesuatu yang tidak ia inginkan. Sejak saat itulah daerah Asahan menjadi milik Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian dari tempat dibangunnya balai tersebut, lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang berubah menjadi sebuah bandar yang ramai, tempat bertemunya masyarakat, petani yang membawa hasil hutan dan pertanian dari hulu Sungai Asahan, dari suku Batak, dan Sungai Silau, suku Semalungun, dengan nelayan, pelaut, dan pedagang dari pesisir Sumatera Timur, bahkan semenanjung Malaysia, suku Melayu, Bugis, Cina, dan Arab. Akhirnya dikenal masyarakat dengan nama Tanjung Balai, daerah yang menjadi koloni kerajaan Aceh di bawah pengawasan Raja Margolang yang berkuasa di sekitar bandar pulau ke hulu Sungai Asahan. Kemudian dipisahkan setelah lahirnya Abdul Jalil Rahmat Shah, sang pangeran di bawah perlindungan dan asuhan Sukma Diraja, keturunan perlak kepercayaan dari Sultan Iskandar Muda untuk melindungi pangeran karena putri ungu sesudah melahirkan diperbolehkan menikah lagi dengan Bayak Lingga. Setelah akhir balik 1630 Masehi dengan disaksikan oleh pihak Raja Margolang dan Sultan Iskandar Muda, sang pangeran dinobatkan menjadi Sultan Asahan pertama dengan gelar Sultan Tuanku Abdul Jalil Rahmat Shah di Balai di ujung Tanjung. Pusat kekuasaan kala itu masih berada di Bandar Pulau dengan menempatkan keluarga bahu kanan Abdul Karim, putra Raja Bolon dan Siti Onggu, dan bahu kiri Ahmad Samad dan Abdul Kahar, putra-putra Raja Bolon dengan putri Raja Margolang, memimpin daerah-daerah kecil dan tetap tunduk pada Kesultanan Asahan. Setelah Raja Bolon meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan di Bandar Pulau dengan didukung kakeknya Raja Margolang, Abdul Samad dan Abdul Kahar, putra-putra Raja Bolon dengan putri Raja Margolang, berkuasa dan menjadi raja di Huta Bayu dan Tanjung Pati, melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Asahan, bahkan menyerangnya. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan pasukannya
mundur ke Batubara dan dari sana meminta pertolongan ke ayah beliau di Aceh. Mendapat bantuan pasukan kerajaan Aceh, akhirnya Raja Margolang dan cucu-cucunya Maukiri dipaksa damai dengan melakukan perjanjian di daerah Merjanji dekat Bandar Pulau. Ketika kekuasaan Aceh Darussalam mulai meredup, Kesultanan Asahan melepaskan diri dan menjadi kerajaan sendiri pada abad ke-19. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Shah, Kesultanan Asahan mendapat ancaman dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berpusat di wilayah Riau. Kesultanan Siak Sri Indrapura berencana menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Aceh Darussalam, termasuk Asahan. Kesultanan Siak Sri Indrapura kemudian meminta bantuan Belanda untuk menguasai wilayah Asahan. Belanda pun mengirimkan utusannya ke Kesultanan Asahan untuk meminta Sultan Ahmad Shah tunduk pada pemerintahan Siak. Namun permintaan tersebut ditolak dan utusan Belanda itu diusut dengan tidak hormat. Mengetahui hal itu, pemerintah Belanda merasa geram dengan tindakan Asahan dan merencanakan penyerangan ke wilayah Tanjung Balai. Pasukan Belanda tiba di Kampung Boga, salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Asahan, pada tahun 1865. Mereka kemudian bergerak ke pusat pemerintahan Kesultanan Asahan di Tanjung Balai. Pertempuran antara Belanda dan Asahan terjadi di beberapa daerah. Pasukan Belanda berhasil memukul mundur pasukan Asahan dan menaklukkan satu demi satu wilayah kekuasaan Asahan. Sultan Ahmad Shah semakin terdesak dan memutuskan untuk mundur ke pedalaman, meminta bantuan raja-raja Batak. Namun kekuatan Belanda masih terlalu besar dan berhasil menduduki Istana Tanjung Balai. Sejak tanggal 12 September 1865, seluruh wilayah Kesultanan Asahan berada di bawah kekuasaan Belanda. Wilayah-wilayah yang berada di dalam kekuasaan Kesultanan Asahan adalah daerah-daerah yang sekarang termasuk ke dalam wilayah kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan Kabupaten Labuan Batu Selatan.